Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa ba'd. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan subuh yang berbahagia ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama dalam rangka tawasau bil haqqi dan tawasau bis sabar. Kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan duduknya kita dicatat sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau dan siapa saja yang istiqomah di atas petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita senantiasa berdoa kepada Allah mudah-mudahan kita termasuk mereka yang diberi kemampuan untuk bisa istiqomah menapaki petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di subuh ini kita masih berbicara terkait tentang perjuangan para pahlawan kita dalam mengusir para penjajah dari negeri kita. Kita masih pada bab bagaimana perjuangan dakwah dan jihadnya kerajaan Islam Demak Bintoro yang didirikan oleh Raden Patah yang merupakan putra dari Brawijaya kelima, yaitu raja terakhir Majapahit, di mana beliau dibesarkan di Sumatera, kemudian beliau merantau kembali ke Jawa, kemudian disebutkan bahwa beliau ini berguru kepada Sunan Ampel yang tidak lain adalah paman beliau. Jadi istri daripada Sunan Ampel ini disebutkan saudari daripada Brawijaya kelima. Jadi Brawijaya kelima ini dulu ditawari Islam, beliau menolak untuk masuk Islam, tetapi karena melihat kebaikan, kecerdasan, kesolehan dan kepiawaian orang-orang yang memberikannya atau menawarkannya Islam, dia lantas menawarkan adiknya untuk dinikahi oleh oleh Sunan Ampel. Akhirnya jamaah sekalian dinikahi, kemudian diberikanlah Ampel untuk menjadi wilayah garapan dakwahnya. Sunan Ampel pun mendirikan pesantren di sana untuk mendidik masyarakat, mendidik anak-anak muda supaya mereka bisa menjadi dai, menjadi ulama, menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Nah, jemaah sekalian, kemudian dari sinilah Raden Patah dibesarkan, dididik, hingga kemudian beliau berdasarkan masukan dan usulan para wali songo pada saat itu, beliau akhirnya mendeklarasikan berdirinya kerajaan Islam Demak Bintoro. Awalnya hanya komunitas-komunitas dakwah kecil. Kemudian ketika ada gangguan dari orang-orang Hindu, maka sudah saatnya membentuk semacam kerajaan. Dibuatlah kerajaan. Nah, ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada saat itu sempat terjadi ya, Raden Patah mendirikan kerajaan Islam Demak Bintoro. Di Jawa Timur sana Majapahit ya berkembang. Jadi tidak ada perselisihan sebenarnya. Karena sebenarnya Majapahit di zamannya Raden Brawijaya kelima itu sudah mulai merosot. Sudah mulai merosot, kekuatan baik kekuatan maritimnya maupun kekuatan tentara regulernya sudah mulai merosot. Makanya jemaah sekalian, Raden Patah melihat bahwa kita harus mendirikan sebuah kerajaan yang kerajaan ini nanti melindungi dakwah Islam. Maka berdirilah namanya kerajaan Islam Demak Bintoro. Nah, jemaah sekalian, kemudian kerajaan Islam Demak Bintoro ini terus berdiri. Nah, ketika penjajah Portugis kurang lebih tahun 1512 itu menjajah Samudra Pasai. Jadi di Aceh
ataupun di Sumatera sana, itu ada sebuah kerajaan Islam namanya Samudra Pasai. Samudra Pasai ini kerajaan yang berbasis syariat Islam, kemudian dijajah oleh Portugis yang beragama Kristen. Nah, saudara sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika melihat hal ini, maka Raden Patah merasa khawatir. Jangan-jangan Portugis setelah menjajah Aceh ataupun Samudra Pasai nanti akan mengembangkan penjajahannya sampai ke Jawa, terutama di daerah yang dikuasai oleh kerajaan Islam, baik di Cirebon maupun yang ada di Demak. Maka apa? Sultan Raden Patah saat itu akhirnya memanggil putranya, ada yang mengatakan putranya, ada yang mengatakan anak mantunya. Ada berbeda pendapat memang. Ada yang mengatakan anak mantunya, ada yang mengatakan putranya yang bernama Adipati Yunus. Yang bernama siapa? Adipati Yunus. Ada yang mengatakan bahwa beliau ini sebenarnya aslinya Jepara, kemudian dinikahikan dengan putrinya Raden Patah. Ada juga yang mengatakan, riwayat lain mengatakan bahwa beliau ini merupakan putra kandung dari Raden Patah itu sendiri. Saat itu usia beliau masih sangat muda. Ada yang mengatakan usia beliau baru kurang lebih 19 tahun. Ada yang mengatakan usianya sudah masih 17 tahun. Masih 17 tahun untuk memimpin pasukan berangkat kemana? Berangkat ke Samudra Pasai, melakukan perlawanan dan mengusir penjajah Portugis dari bumi Nusantara. Saat itu belum ada Indonesia. Tahun 1512 itu belum ada Indonesia. Indonesia itu belum ada. Taunya orang Sumatera, taunya orang tuh Jawa, Bali, taunya orang itu Mamluk ataupun Maluku, Borneo. Orang nggak ngerti namanya Indonesia. Nah, jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, usia masih sangat belia, tapi beliau sudah memiliki banyak sekali pengalaman tempur. Saya nggak tahu, mungkin orang-orang Jawa dulu, para pejawaranya, umur 15, 16 itu sudah terlibat dalam peperangan, sudah diajak untuk bertempur. Saat itu jemaah sekalian, bayangkan umur 17 tahun kalau pakai data ini, atau paling tua umur 19 tahun, itu sudah diangkat sebagai pemimpin tertinggi Laksmana Laut untuk menaklukkan apa? Ya, untuk menaklukkan dan mengusir Portugis di Samudra Pasai. Itu bukan pekerjaan biasa jemaah sekalian. Usia 19 tahun, itu anak-anak kita baru lulus SMA. Ya. Anak-anak kita baru lulus SMA, belum ada punya pengalaman militer. Ya, belum ada pengalaman bagaimana bertahan hidup di laut. Ini beliau harus bertahan hidup di laut. Maka jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Adipati Yunus pun mengumpulkan berbagai macam kerajaan di bawah di bawah kendalinya, di bawah kepemimpinannya, mulai dari kerajaan Islam Jepara. Jadi dulu ada kerajaan kecil di Jepara, tapi sekali lagi hubungan mereka sangat baik. Walaupun di Demak itu dekat, ya di Jepara juga ada kerajaan Islam Jepara. Kemudian kerajaan Islam Johor, Malaysia. Kemudian beberapa kerajaan-kerajaan kecil lainnya dikumpulkan di di Demak Bintoro. Ya, kemudian berkumpullah bersama beliau, ada yang mengatakan 500 kapal. Masya Allah ya. 500 kapal cukup banyak, Pak. Ya. Beliau membawa, boleh 100 kapal maksud saya. 100 kapal dengan 5.000 ya. 100 kapal dengan 5.000 pasukan. Awalnya 100 kapal dengan 5.000 pasukan. Lumayan, Pak. 100 kapal itu betul-betul sudah memenuhi pelabuhan. 100 kapal. Nah, ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau pun berpidato di hadapan prajuritnya. Apa kata beliau? Ini pidatonya Adipati Yunus sebelum keberangkatan. Apabila Demak ingin tetap hidup, jangan biarkan orang-orang Portugis menguasai daerah-daerah kita. Sekarang Malaka sudah jatuh ke tangan mereka. Niscayalah mereka esok hari akan menggempur Demak, Aceh, dan Palembang. Karena itu kita harus bersatu dan bersama-sama menyerang Portugis di Malaka.
Nah, jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Adipati Yunus yang nama aslinya Abdul Qadir bin Yunus, Raden Abdul Qadir bin Yunus. Ternyata nama asli beliau Raden Abdul Qadir bin Yunus. Nah, jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya beliau berangkat dengan 100 pasukan. Ya, dengan 100 kapal mau saya. 5.000 prajurit berangkat untuk menyerang pasukan Portugis yang sudah menaklukkan Selat Malaka dan juga Samudra Pasai. Mereka menyisiri pantai, sampailah mereka di Palembang. Di Palembang, bergabunglah di Palembang, kemudian nanti di daerah daerah Riau itu bergabunglah kurang lebih sekitar 7.000 prajurit, sehingga jumlah pasukan yang dipimpin oleh Adipati Yunus sebanyak 12.000 pasukan. Lumayan Pak, 12.000 pasukan itu sama dengan pasukannya Rasulullah SAW ketika pergi berperang di Hunain. Ya, nah jemaah sekalian, berangkatlah pasukan ini. Kemudian ternyata hal itu sudah sampai di telinganya Portugis. Maka Portugis menyiapkan jebakan yaitu apa? Adipati Yunus dan ratusan kapal yang bersama dengan beliau itu dijebak untuk masuk ke sebuah sebuah teluk. Tahu teluk Pak ya? Teluk itu bagian laut yang agak mendalam menjorok ke daratan. Supaya di situ nanti dihujani oleh orang-orang Portugis dengan meriam. Jadi mereka sudah mempersiapkan itu, dan itu yang tidak diperhitungkan oleh Adipati Yunus. Akhirnya mereka awalnya serangan laut, kemudian pasukan kapal-kapalnya orang-orang Portugis membawa masuk kapal-kapal dari Demak Bintoro, kemudian dari Palembang untuk masuk ke daerah killing zone kalau bahasa sekarang ya, daerah yang bisa diserang dari mana-mana. Itu mana? Teluk tadi. Nah, akhirnya puluhan kapal dari Demak Bintoro dan kapal dari Palembang akhirnya mengejar masuk ke dalam teluk tersebut. Begitu sampai di teluk tersebut, akhirnya Portugis yang sudah memiliki meriam-meriam canggih dibandingkan dengan meriam-meriam yang dimiliki oleh kapal-kapal perangnya Adipati Yunus, akhirnya memuntahkan pelurunya menghantam kapal-kapal yang dimiliki oleh orang-orang Demak Bintoro. Akhirnya jemaah sekalian, beberapa kapal tenggelam, ya, lebih dari 10 kapal tenggelam bersama dengan prajurit. Melihat kenyataan tersebut, maka Adipati Yunus berpikir tidak mungkin mempertahankan serangan ini. Harus ditarik, kemudian nanti akan dilakukan serangan ulang. Nah, ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya ditarilah demi menyelamatkan kapal-kapal yang tersisa, dan kembalilah mereka ke Palembang, juga kembalilah mereka ke mana? Ke Demak Bintoro. Memang serangan awal ini belum berhasil. Nah, ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Adipati Yunus tidak berhenti sampai di situ. Beliau pun mulai mempersiapkan serangan besar-besaran untuk menyerang kembali Portugis. Di saat yang bersamaan, Portugis pun mulai mempersiapkan pasukan tempurnya juga dengan kekuatan armada yang luar biasa, serta dilengkapi dengan meriam-meriam yang sangat canggih untuk menghadapi Adipati Yunus. Nah, ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di tengah persiapan tersebut ternyata terjadi beberapa pemberontakan di wilayah Jawa Tengah. Nah, itulah yang menyebabkan Raden Patah mengundur penyerangan kembali ke Portugis. Yaitu apa? Supaya umat Islam yang ada di Demak Bintoro itu fokus menghadapi beberapa pemberontakan yang terjadi di internal orang-orang Jawa Tengah ataupun orang-orang yang masuk dalam kerajaan Islam Demak Bintoro. Maka beliau meminta kepada Adipati Yunus yang merupakan anak menantunya, ada yang mengatakan putra kandungnya, untuk apa? Untuk menyelesaikan pemberontakan yang ada di sekitar Jawa Tengah, baik itu di Surakarta maupun yang ada di di wilayah Ampel dan wilayah lain sebagainya. Akhirnya mas kalian, Adipati Yunus yang seharusnya mempersiapkan pasukan untuk menyerang kembali Portugis,
itu menunda keberangkatan ke Aceh sana. Beliau fokus untuk menyelesaikan berbagai macam problem yang terjadi di kalangan orang-orang Jawa Tengah, umat Islam Jawa Tengah, maupun pemberontakan budak. Jadi orang-orang Hindu sudah mulai merasa terancam dengan keberadaan kerajaan Islam Demak Bintoro. Kenapa? Karena mereka melihat bahwa kerajaan Islam Demak Bintoro ini betul-betul menjadi ancaman bagi ideologi daripada Hindu itu sendiri. Kenapa demikian? Karena kerajaan Islam Demak Bintoro itu bukan sekedar mengatur pemerintahan, tapi juga menyebarkan Islam. Jadi mendukung penuh gerakan Wali Songo yang dipelopori oleh 9 wali. Jadi setiap masa itu ada 9 wali. Jadi Wali Songo itu bukan orang ya Bapak-Bapak sekalian. Wali Songo itu semacam dewan kiai yang berjumlah 9 di Jawa Tengah ini. Di Jawa, bukan di Jawa Tengah, di Jawa. Jumlah mereka 9. Nanti kalau meninggal satu, ya berarti kok jadi 8 kan? Dicarikan penggantinya lagi. Pokoknya jumlahnya berapa? Jumlahnya 9. Sehingga kalau nanti mereka ada diskusi, ada apa, mereka akan ngobrol, mereka akan diskusi, nanti bisa di voting. Ya kan suaranya pasti ada yang lebih banyak. Kan jumlahnya berapa? Jumlahnya 9. Nah, beliau Raden Patah betul-betul mendermakan hartanya dan kekuatan pasukannya untuk membantu proses Islamisasi di Jawa. Proses Islamisasi di Jawa di saat yang bersamaan kekuatan dan cengkeraman Majapahit sudah mulai berkurang. Kenapa? Terjadi konflik internal di kalangan Majapahit. Belum lagi serangan-serangan yang dilancarkan oleh kerajaan Singosari yang membuat Majapahit semakin lemah. Nah, sehingga apa? Rakyat tidak terkelola dengan baik dan tidak teratur dengan baik. Akhirnya apa? Rakyat lebih memilih bergabung dengan kerajaan Islam Demak Bintoro. Kenapa? Karena bisa memberikan jaminan keamanan. Yang kedua, yang paling membuat mereka senang adalah apa? Ajaran Islam yang membuat mereka tidak membedakan antara kasta. Dalam Islam tidak dibedakan mana orang kaya, mana orang miskin, mana keturunan raja, semuanya sama di mata Allah Subhanahu wa taala. Sementara Hindu itu mereka membedakan kasta. Nah, jemaah sekalian, kemudian yang kedua, secara akhlak dan adab yang diajarkan oleh para wali saat itu betul-betul sesuai fitrah manusia. Yaitu apa? Terkait tentang kepedulian, kemudian belajar membaca, di mana belajar baca membaca di zaman kerajaan Majapahit, kerajaan Hindu itu betul-betul tidak ada. Bisa dikatakan bahwa membaca tulis menulis itu hanya dimiliki oleh kalangan elit di kerajaan. Jadi rakyat jelata itu tidak diperbolehkan untuk belajar membaca maupun menulis. Mereka betul-betul harus tunduk, manut, pasrah bongkoan kepada raja. Jadi yang terpelajar siapa? Yang terpelajar adalah keluarga keraton. Nah, sehingga jemaah sekalian itu yang membuat masyarakat saat itu